Halo, para audiens sekalian. Perkenalkan, saya Catherine Yolanda dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pelita Harapan dengan NIM 0104321003. Pada kesempatan hari ini, dalam rangka menuntaskan tugas UTS mata kuliah Technical Skill di semester akselerasi 2022 yang berada di bawah ampuan Pak Hananto, sebagai PIC ketiga dari kelompok 3, saya akan menunjukkan cara membuat deskriptif statistik tanpa menggunakan data analisis. Selamat menyaksikan. Pada umumnya, deskriptif statistik memang dapat dibuat secara otomatis dengan menggunakan fungsi data analisis yang sudah disediakan oleh Excel. Namun bagaimana jika kita ingin membuat deskriptif statistik tanpa menggunakan data analisis? Tentu saja kita harus memasukkan rumus-rumus tersebut secara manual ke dalam row-row yang tepat. Berikut caranya. Pertama, kita akan mencoba memasukkan min. Karena pada sedianya min itu sendiri adalah nilai rata-rata, maka kita akan memasukkan rumus rata-rata, yaitu average. Lalu kita masukkan kurung buka, dan kita blok M2 sampai M16 yang terdapat pada kolom total. Anda juga dapat mengetik secara manual, misalnya M2 titik 2 M25. Namun saya sendiri lebih memilih untuk memblok saja. Berikut hasilnya. Pola yang sama juga kita lakukan untuk mencari nilai median. Cuma bedanya kita memasukkan nilai median. Lalu kita tekan enter dan hasilnya demikian. Rumus untuk mode pun tidak jauh beda. Kita tulis sama dengan mode, lalu kita blok dari M2 sampai M25 di kolom total, lalu kita tutup kurung dan tekan enter. Untuk mencari standard deviation, kita juga akan melakukan rumus yang sama. Hanya bedanya, kita menggunakan rumus STDEV atau standard deviation. Ini kita akan kembali memblokir M2 sampai M25 dan menutup kurung sebelum menekan enter. Untuk variances, pola yang digunakan masih sama. Kita dapat menggunakan varians untuk S atau var S, akan tetapi di sini saya memilih untuk menggunakan var saja. Kembali kita blok dari M2 sampai M25. Setelah itu kita tutup dan kita tekan enter. Untuk mengetahui nilai minimum, caranya masih sama. Kita menekan min untuk minimum, lalu kita blok, kita tutup, dan tekan enter. Nilai maksimum juga kita dapat dengan cara yang serupa. Hanya saja kita menggunakan kata kunci max untuk maksimum. Untuk range, kita akan menggunakan rumus yang sedikit berbeda dibanding rumus-rumus sebelumnya. Kita akan menggunakan nilai maksimum yang dikurang dengan minimum. Untuk range, kita tidak menggunakan kata kunci rumus depan, seperti halnya rumus median, min, mode, dan semacamnya yang sudah kita tulis sebelumnya. Kita hanya akan menggunakan nilai maksimum yang terdapat di P12, dan kita kurang dengan nilai minimum yang terdapat di P11. Perhatikan, tidak perlu menggunakan tanda kurung buka ataupun kurung tutup. Hanya P12 min P11 dengan tanda sama dengan di depannya. Setelah itu kita tekan enter, dan hasilnya adalah demikian. Untuk menghasilkan nilai sum, kita kembali lagi pada model sebelumnya, yaitu dengan menggunakan kata kunci rumus di depan, lalu kita memblok M2 sampai M25, dengan tutup kurung, dan kurung buka, kita enter. Count juga masih memiliki rumus serupa, hanya saja kita menggunakan rumus count. Jadi kita tulis sama dengan count, kurung buka diisi dengan blok dari M2 sampai M25. Setelah itu kita tekan enter. Pada standar error akan ada sedikit perubahan dalam perhitungannya. Karena kita tidak akan menggunakan rumus
seperti pada halnya kita menghitung sum dan count. Rumus standar error di sini menggunakan P9, yang mana di sini itu adalah standard deviation. Standard deviation ini akan kita hitung dengan SQRT dan count. Jadi kita masukkan standard deviation, yang mana di sini nilai standard deviation itu P9 ya. Terus kita slash, kita beri tanda garis miring, lalu kita masukkan rumus SQRT, lalu kita tambahkan kurung buka, dan kita masukkan row di mana nilai count berada, yakni P15. Setelah itu, kita tekan tanda enter. Untuk skewness, kita kembali menggunakan formula yang biasa, yaitu skew dalam kurung blok M2 sampai M25, tutup kurung sama dengan. Begitu pula dengan kurtosis. Kurtosis, kurt, untuk kurtosis, lalu kita blok dari M2 sampai M25, dan kita tutup kurung, tekan enter. Dalam menghitung confidence level, nampaknya kita akan menggunakan rumus yang modelannya ini sedikit lebih rumit dibanding rumus-rumus yang telah kita gunakan sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan fungsi confidence T. Nah, seperti yang kita lihat, setelah kurung buka ini, ada 3 hal yang harus kita masukkan, yaitu alpha, standar deviasi, dan size atau count. Count ini adalah jumlah respondennya. Nah, apa itu alpha? Alpha itu kita dapat dari angka 95, yaitu 0,05. Koma pada 0,05 ini pastikan harus digunakan titik ya, bukan koma. Lalu, baru di sini kita selingi dengan koma, dan kita memasukkan standar deviasi. Standar deviasi ini bisa dimasukkan langsung angka-angkanya, yaitu 5,1229 ini, atau kita masukkan row-nya saja, yaitu P9. Di sini saya lebih memilih untuk memasukkan row-nya saja ya. Begitu pula dengan size-nya. Kita bisa langsung memasukkan angka 24 sesuai dengan jumlah responden, tapi kita juga bisa memasukkan row-nya saja, yaitu P15. Nah, kita tutup kurung dan kita pencet enter. Selesai. Nah, setelah menonton tutorial membuat deskriptif statistik tanpa data analisis ini, tentunya para audiens pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih bedanya data deskriptif analisis yang kita buat secara manual dengan yang dihasilkan secara otomatis oleh fungsi data analisis? Nah, berikut. Yang warna pink ini adalah yang saya buat manual, dan yang biru ini adalah yang saya buat secara otomatis. Nah, perbedaannya dapat kita lihat dari sini. Nah, seperti yang kita lihat, kalau yang kita bikin manual, itu rumusnya di tiap row berisi nilai ini tuh ada. Nah, ini misalkan rumusnya median, bla 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 bla. Sedangkan untuk yang dibuat secara otomatis menggunakan fungsi data analisis, yang keluar itu hanya angkanya saja. Jadi di tiap row nilai ini tidak ada rumus spesifiknya. Nah, itulah keunggulan pembuatan deskriptif statistik secara manual. Nah, sekian tutorial dari saya. Atas kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian dan kesediaan untuk menonton, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.